kejadiannya itu yang mengakibatkan maaf sekali, misalkan batang milik suaminya itu harus terpotong gitu ya. Artinya batang milik laki-laki itu harus terpotong. Kalau bahasanya apa ya itu ya, dikebiri kali ya gitu ya. Misalkan dikarenakan ada suatu kecelakaan ataupun dikarenakan ada suatu penindasan misalkan, sehingga naudzubillah misalkan batang milik laki-lakinya itu dipotong, sehingga dikarenakan terpotong sehingga sampailah begini seperti ini gitu ya, gitu. Nah, tetapi kan tetap ada lubang untuk keluarnya. Nah, maka itu kan dikatakan yang tidak normal. Ataupun misalkan dikarenakan ada suatu hal apapun itulah yang mengakibatkan tidak bisa keluar dari lubang milik laki-laki, mohon maaf banget, sekali lagi mohon maaf banget ya, agak saya gambarkan. Misalkan keluarnya dari sini, dari milik laki-laki, dikarenakan ada hal tertentu, kata dokter tidak bisa keluar di sini, sehingga dokter misalkan melubanginya itu di bagian sebelah sininya, batang milik laki-laki sebelah sini. Nah, seumpamanya ini mah ya. Nah, maka kan ini berarti mendapati kasus yang memang tidak keluar bi ghairi adatin, tidak sesuai dengan adatnya. Maka kalau kasus kejadian seperti ini itu bisyarti, itu memang ada syaratnya. Jadi kalau misalkan keluarnya itu li'illatin, dikarenakan ada ilat, misalkan salah satu contoh ilatnya itu adalah dikarenakan sakit misalkan, maka itu tidak mewajibkan untuk melakukan mandi besar. Ya. Dipahami gak sih apa yang saya sampaikan? Jadi kalau misalkan kasus yang contoh yang tidak normal seperti itu, bisa mewajibkan untuk melakukan mandi besar atau harus diwajibkan melakukan mandi besar ya kalau keluarnya itu secara normal gitu ya. Tetapi kalau misalkan keluarnya itu dikarenakan dirinya itu misalkan sakit gitu ya, dikarenakan ditambah dengan penyakit lain misalkan, sehingga mengakibatkan air nutfahnya itu suka keluar aja gitu dengan sendirinya. Nah, kalau hal itu maka itu tidak mewajibkan untuk melakukan mandi besar. Itu di dalam kitab i'anah itu batas minimal keluar air nutfah terbagi menjadi 2 kasus seperti itu ya. Bisa dipahami gak ya? Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa dipahami dan mudah-mudahan bisa bermanfaat sekali, tambah wawasan dan juga tambah ilmu. Sekali lagi apa yang sudah saya sampaikan ini, wahai para pendengar Al-Asran semuanya, diniati, sekali lagi diniati untuk mengaji, diniati untuk thalabul ilmu, maka itu akan mendapatkan pahala, akan mendapatkan keberkahan bagi kita semua. Jangan niat karena lain. Mudah-mudahan ya apa yang saya sampaikan bermanfaat.